ternyata pernikahannya, apa itu mahar misil? Mahar saat pernikahannya tanpa adanya wali. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kajian kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin. Kita baca satu takbir saja. Karena jam berapa sekarang? 9. Masih lama, 30 menit cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Walau wati'a fi nikahin bila waliyin ka'an zawwajat nafsaha wa lam yahkum hakimun bisihhatihi wala bibutlanihi lazimahu mahrul mithli dunal musamma li fasadin nikah wa yu'azzaru bihi mu'taqidu tahrimihi wa yaskutu anhu al haddu. Jelas saja. Lawati'a fi nikahin bila waliyin. Jadi ada Syarkilah sama Jaid. Dia nikah. Habis nikah ya, dia berhubungan suami istri. Tapi pada saat pernikahannya tanpa adanya wali. Ya, wali dari Neng Sarkilahnya tidak ada. Gitu. Surahnya bagaimana? Contohnya ka'an zawwajat nafsaha. Seperti Sarkilah menikahkan atau mengawinkan dirinya sendiri. Contohnya Bang Capon, Bang Nur Hidayatullah, saya nikahkan diri saya kepada Akang Capon dengan mas kawin 10.000 rupiah plus seperangkat alat sholat dan musola hikmah, ya kan? Kan perangkat alat sholat juga musola, ya kan? Dibayar tunai, ya kan? Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ada 2 saksi. Nah, jadi Sarkilah telah melakukan hubungan seksual pada akad pernikahan yang tanpa wali. Walam yahkum hakimun bisihhatihi wala bibutlanihi. Dan hakim di KUA dan di pengadilan agama belum mengirim surat ke Amil Basri bahwa pernikahan Sarkilah sah atau batal. Belum ada putusan. Karena Amil Basri sebagai Amil tidak memutuskan, bukan jalur SK-nya. Gitu. Ya kan? Jadi belum ada keputusan. Belum ada surat resmi bahwa ini dihukumkan sama hakim sah atau batalnya. Maka lazimahu mahrul mithli. Maka wajib bagi si Capon yang tadi nikah dengan mahar 10.000 dan seperangkat alat sholat membayar mahar mithil. Bukan mahar yang disebut di dalam akad. Berarti bukan duit 10.000 sama seperangkat alat sholat. Apa itu mahar mithil? Mahar standar mahar standar keluarga. Ternyata Neng Sarkilah rata-rata mahar di keluarganya, empoknya, encingnya, perempuan-perempuan yang ada di keluarga itu rata-rata maharnya 150 gram. Rugi. Tadi ya kan? Tadi mah 10, ternyata hukum di sini menyatakan jadi 150 gram. Maka yang harus dibayarkan 150 gram. Gitu. Karena begini. Menurut Imam kajian Syafi'iyah, fikih yang kita pakai, yang namanya nikah itu harus ada wali, 2 saksi dan pengantin laki-laki.
ya kan, yang bertransaksi di situ. Itu menurut kita. Kalau bapaknya nggak ada, mati engkongnya. Bapaknya mah ada tapi nggak diketahui keberadaannya, maka posisi ini ke KUA. Ternyata KUA tidak bisa menikahkan, ternyata KUA mendelegasikan kepada Amil Basri sebagai wakil dari KUA untuk menikahkan. Kan begitu judulnya kan? Itu. Hak begitu. Ada wali tetap, walaupun walinya wali dari KUA yang mendelegasikan KUA kepada Amil RW 07, yaitu Bapak Ustadz Basri, ya kan? Itu kajian Syafi'iyah. Tapi kajian mazhab Hanafiyah, si perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dengan 2 saksi, ya, dengan 2 saksi, gitu. Nah di sini ada ulama beda mazhab yang menyatakan kebolehan, gitu. Menurut mazhab Syafi'iyah bahwa praktek nikah semacam itu hukumnya fasid. Ini ambil bom gimana ini? Ketua ini. Baterainya payah ini. Ya. Ini jual mic-nya beli baterai gitu. Tuh ngambil di kotak dulu. Banyak kotak itu. Jadi untuk kemaslahatan masjid, tenang aja sih. Halo. Ini kalau muamar mau udah marah-marah ini. Mic-nya begini. Ya kan? Nyampe mana tadi? Nyampe perbedaan mazhab, ya kan? Bodo amat lah, mau ngerti mau enggak, pokoknya itulah. Enggak wajib ngerti ngaji mah, ya kan? Tapi yang wajib ngaji, ngertinya enggak wajib, gitu. Tapi piraku amat bahasanya. Mazhab Syafi'i mengatakan harus ada wali. Mazhab Hanafi boleh tidak ada wali. Kalau menurut mazhab yang dianut oleh Bapak Amil Basri itu tidak, pernikahannya fasid, maka bagi warga RW 07 yang melakukan praktek pernikahan semacam itu harus bubar secara hukum dan harus diulangi pernikahannya. Kalau toh dia meyakini bahwa itu haram, maka harus ditazir. Apakah ini dihukumkan zina? Tidak. Hukumnya syubhat. Hukumnya apa? Syubhat. Karena syubhat maka tidak ada hukuman cambuk kalau di hukum fikih itu. Tidak ada had bagi si pelaku. Tidak ada had bagi si pelaku. Tidak ada hukuman, gugur hukuman bagi si pelaku. Karena apa? Karena masih ada pertentangan atau ulama yang membicarakan tentang kebolehan. Walaupun ulama Syafi'iyah tidak boleh, tapi ada ulama Hanafiyah yang membolehkan, gitu kira-kira, ya. Maka bagi si capon tadi yang menikah dengan Nyi Sarkila, diarahkan sama Amil Basri dibubarkan pernikahannya atas nama hukum, lalu dinikahkan kembali. Gitu, karena fasad ya. Dan bagaimana yang tadi itu udah bersetubuh, dia udah melakukan hubungan seksual, maka wajib bagi si capon untuk memberikan mahar mithil atau mahar rata-rata keluarga, bukan mahar yang disebutkan di dalam akad. Gitu. Paham capon? Paham. Paham paham. Soalnya si doi hukum ekonomi, dia hukum ekonomi, ya, belajarnya akuntansi, jadi ngitungin duit orang, duit sendiri mah jarang dihitung. Akuntansi, cara berbisnis, ya kan, caranya doang, tapi kagak bisnis.
repot bisnis mah. Maka kudu ada prakteknya. Ada mudoroba, ya kan? Ada ijarah bil ujroh. Nah, tadi ada perkreditan yang berbasis fikih Islam. Harusnya itu si Baidawi yang mendirikan itu, karena dia sarjana hukumnya bidang hukum ekonomi Islam. Itu Baidawi itu. Jadi kalau ada orang yang mau ngeriditnya ke lembaga yang didirikan oleh si Baidawi sesuai dengan kitab Fathul Mu'in, maka tidak perlu gembar-gembor kita mengatakan riba. Cukup ikut kepada lembaga yang didirikan, maka dia sudah menjalankan syariah. Tidak perlu kita ngomong hayu bersyariah, secara otomatis dia sudah bersyariah. Kenapa? Lembaganya sudah sesuai dengan kajian fikih Islam. Gitu. Nah, begitu juga ini amil. Ketika semua syarat rukunnya beres, karena nggak mungkin orang Blok Reo suruh ngaji semuanya Fathul Mu'in ngapalin syarat rukun, ya kan? Repot dia mah. Udah ikut aja mah amil. Nih lu begini, lu ikutin begini. Udah amil, saya taklid kepada amil, saya ikut kepada amil. Tanggung jawab sah pernikahan saya serahkan kepada Amil Basri. Cukup segitu juga. Tinggal Amil Basri tanggung jawab, kan begitu, ya kan? Soalnya dia pakar di bidangnya. Itu. Maka jelas kata Syekh Nawawi, hadis Nabi di Nasrul Ibad, ya kan? Datang pada umatku yang jauh kepada ulama. Ulama itu pakar, ahli, dan jauh kepada ahli fikih, ke kiai. Maka dikasih 3 cobaan. Yang pertama nggak barokah, yang kedua pemimpin yang nggak baik, yang ketiga mati tanpa bawa iman. Gitu. Kalau misalnya orang kampung mau nikah nggak tanya sama Amil Basri, wah bahaya. Terus juga pengen nikah sendiri aja ngelihat di YouTube, bahaya ini. Karena apa? Karena bisa saja pernikahannya tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan-aturan ahli ilmu yang harus dituntun oleh pakar pernikahan, yaitu amil setempat. Gitu. Maka bahaya. Akhirnya apa? Maju aja dia. Ternyata pernikahannya tidak sah, menyebabkan bangkrut bisa. Padahal karena saling cinta, akhirnya nikahnya tadi 10.000 gak jadi aja lah. Ternyata fasid. Ternyata nikahnya rusak. Maka kata Amil Basri atas nama hukum diputuskan pengadilan agama, kamu harus bayar mas kawin tidak jadi 10.000. Berapa? 100 gram. Suwe, ya kan? Ngumpulin 4 juta di bandara per bulan, dari corona lagi habis. Nah kira-kira begitu. Jadinya nggak barokah. Itu. Ini jadi pemimpin tidak baik. Terus juga nggak barokah di kampung, nggak barokah negara, berdasarkan umat, mayoritas umat yang jauh kepada ahli ilmu, yang jauh kepada ahli agama, gitu. Jadi jangan salahin pemimpinnya, jangan salahin nggak barokahnya. Kita saja diri kita masing-masing nih umat orang Rawalini, kalau semuanya beramal, terus semuanya bekerja, nyari duitnya hebat-hebat, semangat, pasti kecil ngaji KBK mah. Kira-kira begitu. Kecil ngaji KBK mah. Judulnya begitu. Ya, kalau giran yang ngelimpas pasti waduh puyang terus kira-kira. Ya kan? Gitu. Nah, tenang. Nah, jadi yang kedua, ini sebenarnya permasalahan yang ditanyakan sama Bang Basri ini. Pas nih Bang Basri, tapi kepanjangan. Saya kasih aja tulisannya ke Bang Basri. Pas Bang Basri itu kemarin nanya, permasalahannya pas tuh. Wa yajuzu liqadin tazwiju man qalat ana khaliyatun minan nikah. Terus ke depannya, ini bagaimana kalau suaminya tahu namanya, terus orang mananya, apakah bisa dinikahkan atau tidak? Ini dia sudah cerai apa belum? Ini udah ditinggalkan 2 tahun misalnya, terus begini. Ini pas kebenaran jawabannya ada di pembahasan yang kedua,
tapi lumayan panjang. Karena saking panjangnya kita bahas di 2 minggu ke depan. Begitu. Biarlah Bang Basri yang baca sendiri. Ntar ini saya kasih ke Bang Basri. Gitu. Cukup. Jam berapa itu? Apa mau dibahas ini? Bahas. Terserah ya. Udah. Oh, pertanyaan aja ya. Kita ada tanya jawab. Biar bahasa yang ditanyakan Bang Basri ini tulisannya takbirnya ada di sini. Biar tanggung jawab kan pakar. Tanggung jawab pakar. Gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk ke pertanyaan.